Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan kode sahamnya BBRI. Jadi pertanyaannya begini, setelah tahun 2025 yang cukup berat ya, yang bikin harga sahamnya turun, apakah sekarang justru jadi waktu yang paling pas buat melirik BBRI? Para analis bilang begitu, mereka ngelihat ada peluang besar di sini. Oke, ayo kita kupas lebih dalam. Inti argumennya itu begini. Pasar dinilai terlalu pesimis, padahal katanya nih, masa-masa terburuknya udah lewat. Jadi, ini saatnya BBRI buat bangkit lagi, dan bangkitnya bakal kuat. Oke, jadi kita akan bahas beberapa poin penting. Pertama, kita lihat kenapa BBRI ini dibilang raksasa dengan harga diskon. Terus, kita bedah 4 pilar pemulihannya. Nggak ketinggalan, ada perisai dividen 9% yang menarik banget. Lalu, soal dominasi digital dan kekuatan hybridnya. Dan terakhir, tentu kita harus lihat apa aja sih resiko yang ada. Oke, kita mulai dari ide utamanya ya. BBRI ini ibaratnya lagi diskon besar-besaran. Nah, lihat deh grafiknya, kelihatan banget kan gapnya? Price to book value atau PBV BBRI sekarang itu di 1,77 kali. Jauh banget di bawah rata-rata 5 tahunnya yang ada di sekitar 2,4 kali. Bahkan kalau dibandingin sama kompetitor utamanya, BBCA nilainya hampir setengahnya. Padahal kalau kita lihat profitabilitasnya, mereka ini sebanding loh. Nah, valuasi yang dianggap kemurahan inilah yang bikin analisis ini berani kasih rekomendasi beli yang cukup agresif. Potensi kenaikannya, coba lihat, bisa sampai 41 hingga 51% dalam 12 bulan ke depan. Gede banget kan? Oke, valuasinya murah. Tapi apa yang bikin yakin harganya bakal naik? Nah, disinilah kita masuk ke kenapanya. Ada 4 pilar utama yang jadi fondasi optimisme ini. Jadi, 4 pilar ini adalah: pertama, arah kebijakan moneter yang bakal berubah. Kedua, imbal hasil dividen yang super menarik. Ketiga, kualitas aset atau pinjamannya yang mulai normal lagi. Dan keempat, dominasi ekosistem hybrid mereka. Kita bahas yang pertama dulu ya, soal kebijakan moneter. Gambarannya gini, kondisi makroekonomi kita ini lagi membaik. Inflasi udah mulai jinak, jadi kelihatannya Bank Indonesia bakal segera potong suku bunga acuannya di tahun 2026. Terus, apa hubungannya sama BBRI? Nah, ini penting banget. Kuncinya ada di net interest margin atau NIM. Gampangnya gini deh, waktu suku bunga turun, biaya dana atau bunga yang harus dibayar BBRI ke nasabah penyimpan itu turunnya lebih cepat. Sementara, pendapatan dari pinjaman mikro mereka yang bunganya tetap, itu kan nggak langsung turun. Nah, selisihnya ini alias keuntungannya jadi makin lebar. Pilar kedua soal kualitas aset. Mungkin ada yang khawatir soal kredit macet di segmen mikro ya kan? Nah, BBRI ini udah siap-siap banget. Mereka punya bantalan pengaman atau pencadangan yang super tebal, lebih dari 180%. Artinya, dana yang mereka sisihkan itu 1,8 kali lebih besar dari total kredit bermasalahnya. Jadi mereka udah sangat siap kalau ada kerugian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama banyak investor. Apa itu? Dividennya. Lihat deh perbandingan di tabel ini. Jomplang banget kan? Estimasi dividen yield BBRI itu bisa mencapai 9%, jauh di atas bank-bank besar lainnya yang rata-rata cuma di sekitar 5%, atau bahkan di bawahnya. Nah, dividen ini didapat dari kebijakan mereka yang bayarin 85% dari laba. Jadi investor bisa ngarepin sekitar Rp307–310 per lembar saham. Poin pentingnya apa? Yield segede ini jadi semacam perisai buat harga sahamnya. Ibaratnya investor itu dibayar untuk nunggu harga sahamnya naik. Menarik banget kan? Oke, kita udah bahas angka-angka, valuasi, dividen. Tapi di luar itu semua, ada kekuatan jangka panjang BBRI yang susah banget ditiru, yaitu model bisnisnya yang unik. Mereka ini punya kekuatan hybrid. Di satu sisi ada super app BRImo yang canggih dengan jutaan pengguna dan transaksi triliunan rupiah tiap hari. Di sisi lain mereka punya jaringan agen briling yang tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, kombinasi digital dan fisik inilah yang jadi parit ekonomi mereka. Bank digital murni mana bisa nyaingin jangkauan fisik kayak gini? Tentu aja, setiap investasi pasti ada risikonya. Gak ada yang 100% mulus. Analisis ini juga ngelihat tantangan apa aja yang mungkin dihadapi ke depannya. Risiko pertama dan yang paling utama udah pasti soal kualitas aset di segmen mikro.
Tapi seperti yang tadi udah kita bahas, BBRI ini udah sangat siap dengan pencadangan NPL yang super tebal lebih dari 180%. Ini jadi bantalan yang kuat banget. Risiko kedua tentunya persaingan dari bank digital dan fintech yang makin ketat. Tapi lagi-lagi, BBRI punya keunggulan fundamental. Biaya dana mereka itu rendah, jadi mereka bisa kasih bunga pinjaman yang lebih kompetitif. Ditambah lagi, jaringan fisik mereka itu bisa menjangkau segmen yang belum tentu bisa disentuh sama pemain digital. Jadi, gimana pandangan para ahli? Ternyata, meskipun harga sahamnya sempat turun, mayoritas analis profesional itu masih sangat positif. Lihat saja, 86% dari mereka merekomendasikan beli. Ini angka yang sangat dominan. Kesimpulannya bisa dirangkum dalam satu kalimat yang kuat ini. BBRI adalah sebuah kasus klasik kualitas dengan harga diskon. Artinya, ini adalah perusahaan yang bagus banget, tapi harganya lagi murah. Jadi dari semua pembahasan ini kita bisa lihat, ada argumen investasi yang kuat ya, yang dibangun di atas 3 hal. Valuasi yang murah, potensi pemulihan yang kuat, dan pendapatan dividen yang jumbo. Analisisnya sih udah jelas banget. Tinggal satu pertanyaan terakhir, apakah pasar akan setuju?